Selamat pagi, selamat beraktivitas. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Mei Kurniawan Zega dengan NIM H1A121057. Saya kuliah di Universitas Halu Oleo, jurusan Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 5 topik pembahasan. Yang pertama, pengertian sistem hukum. Kedua, pendapat Setjipto Raharjo bahwa hukum adalah sebuah sistem. Dan ketiga, mengapa hukum dikatakan sistem serta dengan contohnya. Dan keempat, apa saja yang mempengaruhi sistem hukum. Kelima, penjelasan ideologi dan contohnya. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu apa pengertian dari sistem hukum. Sebelum kita masuk pada penjelasan sistem hukum, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan sistem dan apa itu yang dimaksud dengan hukum. Sistem merupakan susunan atau tataran yang teratur dari suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lain dan tersusun menurut rencana atau pola hasil dan penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian dari hukum. Hukum adalah suatu kaidah, aturan, atau norma yang berisi perintah larangan, hak dan kewajiban, apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk menjamin pergaulan hidup di dalam masyarakat berdasarkan ideologi tertentu yang menjamin keteraturan dan adanya sanksi berupa penjara bagi siapa yang melanggarnya. Nah, dari kedua pengertian tersebut, kita menarik sebuah kesimpulan, yaitu sistem hukum. Sistem hukum merupakan suatu kesatuan unit yang menjadi unsur-unsur kaidah atau norma yang menjadi proses dan cara dalam produk hukum untuk dapat diperlakukan di dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat khas dan unik dengan berbasis ideologi tertentu. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengapa Setjipto Raharjo mengatakan hukum adalah sebuah sistem. Dari 8 asas yang dinamakan Principles of Legability, disitulah terungkapkan alasan Setjipto Raharjo mengatakan hukum adalah sebuah sistem. 8 asas tersebut yaitu: 1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud tersebut bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat adil. Kedua, peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan. Ketiga, tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut. Oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Keempat, peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. Kelima, suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. Keenam, peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntunan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. Ketujuh, tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi. Kedelapan, harus ada kecocokan antara peraturan yang diundang-undangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. Masuk pada pembahasan yang ketiga. Mengapa hukum dikatakan sebagai sistem dan contohnya? Hukum dikatakan sebagai sistem karena keberadaan hukum sebagai tatanan teratur dalam ruang sosial yang sebetulnya sangat bergantung pada persepsi pikiran masyarakat yang menerima hukum sebagai kaidah, aturan, dan norma yang mengikat. Contohnya yaitu seperti kehidupan masyarakat yang ditegakkan atas dasar ideologi kapitalisme sekuler. Maka persepsi berpikir masyarakat didominasi oleh cara pandang kapitalisme sekuler, sehingga dalam kehidupan masyarakat sosial, tatanan kehidupan hukum yang berlaku adalah
tatanan kehidupan hukum yang tegak atas dasar ideologi kapitalisme sekuler tersebut. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu apa saja yang mempengaruhi sistem hukum. Yang mempengaruhi sistem hukum ada 3. Yang pertama, ideologi hukum, kedua, politik hukum, dan ketiga, perilaku hukum masyarakat. Ideologi hukum. Pada galitnya, ideologi hukum adalah sebuah pemikiran terwujud dalam bentuk kesadaran masyarakat yang terkonfigurasi melalui kesadaran berpikir mereka bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat. Kedua, politik hukum. Pengertian politik hukum menurut pendapat penulis dengan berdasarkan kepada pendekatan teoritis secara umum adalah kebijakan pada level kekuasaan atau politik dalam kerangka pelayanan urusan masyarakat atau rakyat di bidang penegakan hukum dengan segala prosedurnya. Pada pendekatan faktual, politik hukum adalah proses kebijakan politik yang ditempuh oleh para elit pemegang kekuasaan dalam rangka menyusun produk hukum tertulis untuk diberlakukan, serta kebijakan pada tataran ketika produk hukum tersebut diberlakukan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ketiga, perilaku hukum masyarakat. Perilaku hukum masyarakat yang dimaksud adalah sikap dan persepsi masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan, yang terkonkretisasi dalam bentuk sikap menerima atau menolak sebuah kebijakan hukum tersebut. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu tentang penjelasan ideologi dan contohnya. Secara etimologis, ideologi terbagi 2 kata, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, dan kedua, logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, yaitu eidos yang berarti bentuk. Selain itu dari kata idein yang artinya melihat. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi adalah kumpulan konsep bersisten yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan rumusan pemikiran tentang ideologi yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ideologi berdasarkan terminologi politik merupakan sistem ide yang menyangkut filsafat, ekonomi, politik, kepercayaan sosial, dan ide-ide, atau ideologi yang merupakan pemikiran yang mendasar yang tidak dibangun berdasarkan pemikiran lain, atau akidah rasional yang mampu melahirkan sistem peraturan kehidupan. Contohnya seperti sistem hukum di negara yang mengandung sistem analog Saxon seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara yang menganut sistem Eropa kontinental seperti Belanda dan Portugis senantiasa dipengaruhi oleh ideologi kapitalisme dan beberapa negara-negara sosialis dahulu seperti Uni Soviet sebelum runtuh tahun 1991. Demikian penjelasan dari 5 pembahasan topik tersebut. Kiranya bisa menjadi sumber pengetahuan kita, dan jika ada kata-kata yang kurang dimengerti, kurang diperjelaskan, mohon dimaafkan. Demikian saya ucapkan terima kasih. Satu